Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan sobat dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan manajemen proyek, yang pada video kali ini akan membahas terkait dengan identifikasi proyek. Secara garis besar, materi ini akan menampilkan hal-hal yang harus diperhatikan oleh tim dalam mengambil atau sebelum mengerjakan sebuah proyek. Nah, apakah proyek tersebut visible untuk dikerjakan, proyek tersebut visible untuk diambil oleh tim dengan memperhatikan seluruh sumber daya yang ada, atau memang proyek tersebut masih belum bisa dikerjakan oleh tim. Oke rekan-rekan, kita langsung masuk aja ke materinya untuk identifikasi proyek ini. Jadi rekan-rekan, di sini ada beberapa langkah yang bisa dilaksanakan untuk mengidentifikasi sebuah proyek. Yaitu langkah pertama adalah setelah kita mendapatkan brief terkait dengan penjelasan proyek dari product owner atau stakeholder yang meminta jasa kita untuk menyelesaikan sebuah proyek, maka yang perlu kita lakukan adalah mendaftar kebutuhan proyek. Ya, ini kebutuhan proyek apa saja yang kira-kira perlu kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah mendaftar kebutuhan company profile. Nah, tentunya dalam pengajuan sebuah proyek, maka kita perlu membuat sebuah company profile untuk tim kita sendiri. Nah, dalam latihan teman-teman pada proyek animasi, di sana teman-teman diminta untuk menuliskan timnya atau nama production house-nya atau studionya, misalkan Naim Creative Studio. Nah, boleh dibuat seperti itu. Nah, pada tugas yang dilaksanakan pada minggu kedua, rekan-rekan telah membuat company profile dari tim proyek rekan-rekan. Kemudian selanjutnya adalah menentukan visibilitas proyek. Nah, dari visibility ini kita akan melakukan penilaian. Apakah proyek yang akan kita ambil atau akan kita laksanakan ini telah sesuai dengan SDM kita, sesuai dengan budget yang digunakan, atau tidak ada problem-problem lainnya. Nah, itu perlu dilakukan kajian sehingga kita bisa menentukan, oh proyek ini kita ambil atau proyek ini belum saatnya kita ambil. Kemudian tentu dalam sebuah proyek itu ada resiko-resikonya atau potensi-potensi hambatan. Nah, resiko-resiko itu perlu kita petakan terlebih dahulu ketika akan mengambil atau menentukan sebuah proyek. Yang selanjutnya adalah menuliskan sebuah rekomendasi proyek, kemudian mengidentifikasi sponsor dan mendapatkan otorisasi untuk meneruskan proyek. Nah, kita fokuskan pembahasan kita ada di nomor 1 sampai nanti di penulisan rekomendasi. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi sponsor sama mendapatkan otorisasi itu bisa rekan-rekan kembangkan sendiri. Oke, yang pertama adalah daftar kebutuhan proyek. Manfaat yang dapat kita ambil ketika kita membuat daftar kebutuhan adalah yang pertama, menghindari terjadinya pembuatan proyek yang tidak sesuai kebutuhan. Kalau rekan-rekan belajar di rekayasa perangkat lunak atau proyek perangkat lunak, maka di sana sebelum mengembangkan perangkat lunak kan rekan-rekan harus memiliki atau menentukan produk backlog itemnya. Nah, sama ketika kita berada di proyek animasi ini, maka kita harus memetakan segala kebutuhan untuk menyelesaikan sebuah proyek dari sebuah brief yang telah diberikan oleh product owner. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dari pendataan kebutuhan proyek adalah menghindari pengeluaran dana yang besar. Oleh karena itu nanti rekan-rekan dalam menentukan proyek, ini 1 minggu ini kan dalam satu tim rekan-rekan akan berdiskusi kira-kira proyek apa yang akan diambil dengan brief yang seperti apa. Nah, itu harus memikirkan daftar kebutuhan proyek karena semuanya nanti akan kita manajemen. Timnya ada berapa, kemudian biayanya habis berapa, peralatannya apa saja, itu harus
dipikirkan mulai dari sekarang untuk perencanaan sebuah proyek. Dari menyusun daftar kebutuhan proyek ini, ada beberapa kategori yang dipertimbangkan, yaitu peningkatan kapital dari tim atau institusi kita atau lembaga kita, kemudian persyaratan legal untuk menyelesaikan proyek tersebut, aturan-aturan untuk menyelesaikan proyek animasi tersebut, kemudian pengembangan produk baru atau animasi yang baru, perbaikan prosesnya, dan penghilangan hambatan-hambatan atau impediment yang berpotensi ada dalam penyelesaian proyek ini. Nah, sekarang kita akan mendaftar kebutuhan proyek. Yang pertama adalah mempertimbangkan pengembangan proyek animasinya atau produk animasinya. Yang pertama, dalam kita mendesain sebuah produk animasi atau mengembangkan sebuah produk animasi, kebutuhan apa saja yang kita perlukan. Kebutuhan ini itu bisa saja kebutuhan fisik sama kebutuhan non-fisik. Contoh kebutuhan fisik mulai dari perangkat komputer yang digunakan, kebutuhan non-fisik mulai dari keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan animasi tersebut. Apakah kebutuhan tersebut itu sudah terpenuhi atau berapa persen terpenuhi dalam tim ini. Kemudian mempertimbangkan memperbaiki produk animasi yang sudah ada. Misal brief kita adalah menyelesaikan atau memperbaiki sebuah produk animasi yang sebelumnya pernah dikerjakan atau pernah dikembangkan untuk ditambahkan beberapa scene atau digantilah beberapa scene, maka kita juga harus memikirkan apakah ini bisa kita lakukan atau memang tidak bisa untuk memperbaiki di yang sudah ada ini sehingga kita harus membuat lagi. Kemudian mengubah program marketing untuk meningkatkan pangsa pasar. Nah, ini penting juga untuk mempertimbangkan apakah animasi yang dikembangkan ini kalau proyeknya nanti sasarannya adalah pangsa pasar, maka apakah telah sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar atau apakah proyek animasi yang dikembangkan ini itu benar-benar bisa diterima oleh pasar atau target sasaran end user yang menikmati animasi kita. Apakah telah sesuai kebutuhannya. Kemudian yang selanjutnya adalah mempertimbangkan perbaikan proses. Proses yang ada dalam developer timnya ini, dari pengembang proyek animasinya ini, yaitu sistem komputer apakah sudah mensupport untuk pengembangan animasi ini. Kemudian jika ada revisi kebijakan terhadap tim, kemudian proses manajemen proyek yang baru, kemudian sama sertifikasi ISO. Ini lebih ke proses pengendalian dalam tim. Namun pada mata kuliah ini kita nanti timnya itu kan masih tim kecil yang belum mempertimbangkan manajemen dalam skala luas. Sehingga yang perlu kita pikirkan ya beberapa hal kecil, kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam tim. Misal, kesepakatan komunikasi. Sekarang masa pandemi, kemudian kita remote untuk pengerjaan proyeknya, kemudian bagaimana aturan-aturan komunikasi itu dibuat agar semua tim itu bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik dan lancar. Gitu. Nah, kemudian pendaftaran kebutuhan yang lain adalah mempertimbangkan pengembangan kapital. Apakah kita perlu nih dalam menerima sebuah proyek itu menambah kantor, gedung atau ruang pelatihan, upgrade infrastruktur, heating, ventilation, and air conditioning. Ini kalau misalkan kita berada dalam satu production house atau software house atau animator house atau studio yang telah memiliki ruang. Kemudian selanjutnya kebutuhan untuk memperbarui peralatan manufaktur. Jadi rekan-rekan, walaupun pada mata kuliah proyek animasi ini, rekan-rekan tidak atau belum memikirkan terkait dengan pengembangan kapital atau modal, materi ini tetap saya sampaikan kenapa? Karena ketika teman-teman nanti sudah berada di dunia usaha, dunia industri, atau ada di sini mahasiswa yang sudah membuat studio atau sudah membuat production house,
maka faktor kebutuhan proyek ini itu perlu dipertimbangkan. Nah, nanti materi-materi ini itu rekan-rekan ketika sudah terjun di lapangan buka lagi materi ini. Oh ya, dulu pernah dikasih tahu untuk pendaftaran proyek apa saja ya. Nah, itu mulai dipikirkan. Tapi dalam penugasan kita selama 1 semester, nanti untuk pengembangan kapital ini memang tidak dilakukan karena kita berada di satu tim kecil, kemudian brief itu kita mencari, bukan kita mendapat dari klien atau kita mendapat dari product owner, sehingga semuanya bisa kita atur, variabel-variabel kebutuhan proyek bisa kita atur. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang tidak kalah penting lagi ketika nanti rekan-rekan berada di lapangan adalah mempertimbangkan syarat-syarat legal atau hukum. Contoh nih teman-teman. Teman-teman dalam pembelajaran, dalam mata kuliah ini, rekan-rekan mengambil karya atau aset milik orang lain. Misalkan ngambilnya dari free pick atau ngambil dari tempat lainnya, download icon, download aset, download karakter, yang di sana ada tulisan free use untuk personal. Maka silakan karena ini penugasan, ini dalam taraf belajar. Tapi ketika rekan-rekan adalah sebuah instansi, sebuah CV, sebuah PT yang software house atau animation house, production house atau studio yang sudah berbadan hukum, maka legalitas ini perlu untuk dipikirkan atau jangan sampai ditinggalkan. Contoh, ketika mengambil sebuah aset yang ada di tempat download aset, itu kita tidak lagi bisa menggunakan aset-aset yang free secara personal. Rekan-rekan harus cari aset yang kalau mau mencari yang free, ya cari yang free untuk institusional. Kalau tidak gitu nanti akan ada harganya. Akan jadi masalah ketika rekan-rekan mengembangkan sebuah animasi, mengembangkan sebuah karya yang itu karyanya untuk masyarakat umum dan bernilai komersil, kemudian aset yang rekan-rekan download adalah aset untuk personal, kemudian dipublish secara komersil gitu, maka rekan-rekan bisa dituntut untuk legalitas dari penggunaan aset tersebut. Termasuk juga yang simple adalah font. Font kita bisa download saat ini. Mau font apapun, sudah banyak free font. Tapi perlu diingat, apakah font itu konsepnya adalah personal atau fontnya itu konsepnya adalah institusi. Mari kita coba lihat ya teman-teman ini di salah satu coba ini kita lihat dulu di salah satu alumni itu ada yang menjual font itu di ini kok belum ya. Ini ada nih. Kita lihat ya harganya font. Ini yang dijual oleh kakak tingkat kalian. Dia punya production house atau studio namanya Ibra Creative Studio. Nah, sebentar. Nah, kita coba yang font ini. Nah, di sini dia menjual beberapa font ya, beberapa font yang dia buat. Nah, misal ini ada Acakadul, kemudian Alexander Signature, Askara, Hello Finger. Harganya sudah ada nih, $3 sampai $2.500. Kita lihat nih ya, select option dari sebuah font. Nih, di sini ada yang namanya desktop license. Untuk lisensi desktop atau untuk lisensi yang kita pergunakan sendiri, itu sudah dihargai $3. Kemudian kalau kita pindah ke EPUB atau ini ya, buku digital itu $130. Kemudian berubah lagi ke worldwide license atau ini bisa digunakan untuk
umum gitu ya. Ini ada one corporate brand, unlimited user, unlimited commercial project itu $2.300. Jadi ingat teman-teman, dalam materi proyek animasi ini saya menyampaikan untuk semuanya, nanti teman-teman yang memilah sendiri dibutuhkannya kapan. Kalau saya hanya menyampaikan sekedar ini adalah informasi yang nanti perlu rekan-rekan dapatkan. Kalaupun sekarang belum kita implementasikan dalam mata kuliah, tapi ketika rekan-rekan sudah keluar, sudah bekerja di dunia usaha, dunia industri, atau bahkan jadi wirausahawan yang menjadi leader dari sebuah institusi, maka rekan-rekan perlu pertimbangkan syarat legal. Nah, itu syarat legal dari sisi kebutuhan animasinya. Sekarang syarat legal untuk karyawannya itu juga perlu diperhatikan. Misalkan di sini ada syarat legal untuk kesehatan karyawan. Karyawannya didaftarkan BPJS dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan untuk memenuhi aturan perbankan federal atau aturan lain, misalkan untuk legalitas. Ketika rekan-rekan punya CV atau punya CV, maka rekan-rekan harus membayar pajak. Perhitungan-perhitungan pajaknya seperti apa, itu dilengkapi semua untuk legalitas. Karena itu sangat penting sekali. Apalagi kalau rekan-rekan mendapatkan proyek dari pemerintahan. Selalu untuk SPJ, kebutuhan pelaporan keuangan itu harus rigid dengan syarat-syarat legal hukumnya. Kemudian mempertimbangkan penghilangan masalah atau problem-problem atau gangguan-gangguan yang kira-kira akan datang. Nah, masalah ini bisa saja hadir dari hardware atau software. Nah, ini perlu diperhatikan juga karena kita berada di sebuah proyek animasi, maka kebutuhan hardware yang sesuai dengan kebutuhan animasi itu juga perlu dipertimbangkan, termasuk juga software-softwarenya. Kemudian kebutuhan untuk training karyawan, ini juga sangat penting sekali bagaimana kita membutuhkan peningkatan keterampilan dari karyawan di tim kita. Sehingga itu perlu dipikirkan juga. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan untuk penghilangan masalah. Ya, apalagi kalau misalkan animasi dengan konsep-konsep yang baru, membutuhkan software-software yang baru, kemudian dengan cara-cara atau penanganan yang baru, maka investasi sebuah perusahaan atau institusi untuk meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan dari tim developernya itu sangat penting sekali. Kemudian daftar kebutuhan company profile. Di sini setiap tim harus menampilkan brandnya, visi misi dari timnya, kemudian menampilkan macam kebutuhan serta biayanya, misalkan punya list apa saja yang bisa dikerjakan, model-model animasi apa saja yang bisa dikerjakan, ada listnya. Kemudian menampilkan suasana kerja yang memperlihatkan fasilitas dan capaian selama ini. Nah, jadi portofolio dari company profile-nya ini juga perlu disusun karena itu sangat penting sekali. Ya, semuanya merangkak dari yang kecil, mungkin mengawali sebuah production house itu kita bisa sistem charity terlebih dahulu, bantu sana sini, bantu sana sini. Nanti kalau portofolionya sudah terbangun, kita bisa menawarkan ke company yang lebih besar dan sampai semakin besar. Kemudian menentukan visibilitas proyek. Nah, atau visibilitas ini kalau dalam kata kita ini mungkin nggak sih proyek ini kita pegang, proyek ini kita selesaikan. Itu berdasarkan constraint kategori atau yang membatasi dari sebuah proyek. Misalkan yang pertama adalah teknis. Secara teknis, apakah kita mampu menyelesaikan proyek animasi ini? Di situ butuh green screen, di situ butuh peralatan-peralatan yang baru. Apakah kita masih bisa mengerjakan proyek ini dengan peralatan yang kita miliki? Kemudian yang
dari finansial sendiri. Apakah dengan brief yang diberikan, kemudian finansial yang telah ditentukan, apakah kita mampu untuk mengerjakannya secara profesional atau kita mengerjakan sebatas apa. Nah, itu perlu dipikirkan. Kemudian operasionalnya juga nanti di lapangan seperti apa. Geografisnya itu mempengaruhi kita apa enggak. Misalkan dalam kondisi pandemik ini ternyata developer timnya ini berpisah-pisah di beberapa tempat. Kira-kira apakah mungkin proyek ini bisa dikerjakan oleh tim yang tersebar di beberapa tempat. Kemudian waktu, apakah akan terkejar waktunya. SDM yang dimiliki, apakah sudah mature atau belum. Sudah master atau masih banyak dalam tim tersebut yang masih belajar, karena akan berbeda. Tentunya kalau timnya ini sudah mature, sudah sangat master dalam pengembangan animasi, maka akan sangat cepat. Tapi kalau timnya ini masih tim yang baru kita bentuk, kemudian bondingnya belum dapat, dari sisi keterampilan juga masih harus banyak belajar, maka itu juga perlu jadi bahan pertimbangan. Kemudian sisi legal, kita telah memiliki legalitasnya apa enggak, kemudian kira-kira apa yang perlu diurus dari legalitasnya, bisa diusahakan apa enggak sampai mencapai batas waktunya nanti. Seperti yang saya bilang tadi, legalitas tidak sekedar legalitas pendirian usaha, tapi juga legalitas dari aset, dari font, dari macam-macam legalitas itu harus dipenuhi. Karena ini proyek yang resmi, proyek yang akan kita kita sosialisasikan juga. Kemudian dari sisi politik, apakah akan bermasalah atau tidak, maka itu perlu kita pikirkan juga ke depannya. Kemudian yang pertama ya, kita bahas terkait dengan visibilitas dari sebuah proyek. Nah, yang pertama kita harus mempertimbangkan visibilitas teknis. Seperti proyek animasi tersebut itu membutuhkan kemampuan, keterampilan teknis yang seperti apa. Apakah tim kita atau SDM kita itu memiliki keterampilan di bidang teknis tersebut. Kalau misalkan tidak memiliki kemampuan, apakah kita bisa meningkatkan keterampilan tim kita sesuai dengan batas waktu, sehingga kita bisa melaksanakan proyek tersebut. Yang kedua adalah mempertimbangkan kemungkinan finansial. Apakah dengan brief yang diberikan, proyek ini dengan finansial yang telah ditentukan bisa dilaksanakan apa enggak? Cukup uang apa enggak untuk melaksanakannya? Sehingga proyek ini nanti juga secara finansial ini akan menjadi portofolio positif atau portofolio yang justru negatif bagi production house kita gitu. Kita mendapatkan proyek besar nih, tapi ke depan ketika kita pikir akan berdampak negatif dan bisa merugikan kita dalam jangka waktu yang panjang, itu akan menjadi sebuah pemikiran, akan menjadi sebuah pertimbangan. Kita ambil atau tidak ini, karena kita berhubungan dengan citra perusahaan. Yang selanjutnya adalah visibilitas atau kemungkinan operasional. Bagaimana proyek sesuai dengan hal-hal yang berjalan di perusahaan. Berapa banyak jumlah departemen, divisi, tim yang terlibat dalam proyek tersebut. Kemudian apakah proyek juga memiliki konflik dengan proyek lain yang sedang dikerjakan. Konflik di sini tidak sekedar konflik permasalahan ya antara konsep, kemudian konflik perseorangan, tapi juga konflik dari sisi waktu. Ketika sebelumnya kita telah menerima sebuah proyek, ada proyek baru yang datang, kira-kira nanti dari sisi waktu, di mana SDM ini juga mengerjakan dua proyek, apakah itu akan mengganggu proyek yang lainnya. Nah, kemudian visibilitas geografi. Sekarang disondingkan bahwa sudah bisa remote, semuanya remote. Apakah memang benar untuk mengembangkan animasi ini kita bisa melaksanakan secara remote? Bagaimana cara mengantarkan material ke tempat-tempat yang jauh? Misal, kita mengirimkan sebuah bahan
ke teman kita yang ada di mana. Nah, mungkin sekarang kalau misalkan proyeknya ini animasi, file-filenya bisa kita upload nih ke komputasi awan kita ya. Tapi kalau misalkan eh, tim untuk pengambilan gambar, untuk pengambilan itu peralatannya perlu dikirimkan, green screen-nya, kemudian lighting-nya perlu dikirimkan, apakah kira-kira sesuai gitu. Kemudian juga bagaimana mengkoordinir kalau beda zona waktu, kesepakatan-kesepakatan, do and dance dalam satu tim itu harus clear jelas. Ya, kita tahulah kalau misalkan di masa saat ini di mana kita tidak ketemu dengan rekan-rekan kita, dengan tim kita, maka komunikasi ini juga bisa menjadi salah satu constraint yang harus disepakati dari awal. Bagaimana cara kita komunikasi? Kalau satu orang sedang mengalami breakdown, apa yang harus dilakukan oleh project manajernya? Nah, itu harus disepakati dari awal. Jangan sampai ketika ada satu orang yang sedang mengalami breakdown, kemudian berakibat pada keseluruhan tim. Kemudian mempertimbangkan kemungkinan waktu. Ya, jelas proyek tersebut pasti punya batasan waktu, apakah waktunya bisa dikejar atau tidak. Kemudian pertimbangan durasi waktu itu bisa kita lakukan juga dengan nanti akan ada materi terkait dengan produk backlog item, kemudian kita akan menghitung story point-nya atau besaran dari pengerjaan animasi ini. Kemudian mempertimbangkan SDM-nya, apakah memang tim yang telah dibentuk ini memiliki keterampilan yang sesuai untuk proyek ini. Apakah diperlukan pengelompokan SDM berdasarkan tipe dan level keahlian, kemudian melihat ketersediaan sumber daya selama durasi waktu pengerjaan proyek. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian legalitas sudah tadi, kemudian kemungkinan politik, apakah yang kita kerjakan itu bermasalah secara politik atau tidak, karena juga berhubungan dengan institusi ya, atau production house kita. Oke, yang selanjutnya adalah melaksanakan analisis biaya, baik cost maupun benefitnya, yang diperlukan untuk mengetahui gambaran biaya yang dikeluarkan, mengevaluasi apakah keuntungan ini potensial atau tidak. Nah, kemudian menentukan biaya tingkat tinggi. Nah, kira-kira nanti worst case-nya untuk pengerjaan sebuah animasi itu menghasilkan atau menghabiskan berapa biaya. Kemudian untuk manfaatnya nanti kira-kira apa saja, itu yang perlu dipikirkan. Kemudian menghitung pendanaan potensial, potensi-potensi yang ada, misalkan ada sponsor dan lain sebagainya. Kemudian mengevaluasi cost benefit dan presentasi company profile. Oke rekan-rekan, pada video kali ini terkait dengan identifikasi proyek, ternyata banyak sekali hal yang harus kita pertimbangkan untuk mengerjakan sebuah proyek atau menerima sebuah proyek, di mana proyek tersebut selalu memiliki batasan waktu, memiliki batasan biaya. Nah, sehingga dengan kalau pengelompokan visibilitas tadi, itu rekan-rekan bisa memikirkan apakah bisa achieve selama batasan waktu tersebut dengan tim yang telah ditentukan, dengan biaya yang telah ditentukan, dan sarana prasarana yang ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan nanti menjadi bahan diskusi bagi setiap tim terkait dengan penentuan sebuah proyek. Pada mata kuliah ini, rekan-rekan tidak mendapatkan brief dari product owner, tapi rekan-rekan akan menciptakan briefnya sendiri dengan memperhitungkan visibilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam sebuah tim. Seperti itu saja rekan-rekan, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Salam meja dosen, see the future, be the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.